Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait flowchart ya. Flowchart itu bahasa lainnya apa? Ya betul, diagram alir. Bisa kita lihat di diagram ini. Sebenarnya dalam flowchart sendiri itu ada ketentuannya, Mas Mbak, yaitu bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya ini ada tersendiri. Jadi misalkan start ya, kita mulai itu bentuknya harus oval gitu. Kemudian dari start arah panahnya menuju kemana? Ini bentuk apa ini namanya ya? Jajar genjang ya. Bentuk jajar genjang apa belah ketupat ini? Belah ketupat ini biasanya itu digunakan untuk menu opsi. Jadi ada pilihan gitu. Ya. Ada pilihan di sini, mau pilihannya ada 3 di sini ya. Yaitu terkait about program, direction ataupun goal, seperti itu. Opsi. Nah, kemudian kalau kita memilih goal ini berarti nanti kayaknya selesai deh ini. Gitu pula untuk about program, sepertinya untuk penjelasan program. Direction itu berarti nanti ke materi gitu. Kalau bentuknya seperti ini lagi ya, belah ketupat seperti ini lagi, dia berarti option lagi nih ya, option lagi nih. Kok ini lupa nggak dikasih nih optionnya, kemana nggak tahu itu. Kemudian materi 1, 2, 3. Nah kalau bentuknya arah panahnya lurus seperti ini itu berarti dia linear. Kemudian resultnya option ya, mau exit atau kembali ke materi. Nah, exit selesai bentuknya oval lagi. Itu. Dalam membuat flowchart atau diagram alir itu ada aturan-aturan bakunya seperti itu. Nah, kalau ini di sini diungkapkan ini drill, ini bentuk drill. Apakah harus seperti ini? Enggak, bebas. Ada bentuk lain juga. Nah ya, ini yang punya kakak kelas kalian, ini struktur navigasi program multimedia interaktif 3 dimensi. Beda ya bentuknya dengan yang tadi. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau ini kan bentuknya oval, kemudian belah ketupat, kotak-kotak. Kalau ini enggak ngikutin itu. Boleh. Yang penting nampak jelas bahwasanya dari diagram alir itu kita tahu bahwasanya kalau setelah buka bagian intro nanti saya akan ke pendahuluan. Habis pendahuluan saya akan ke menu. Nah, menunya ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti saya nggak bisa balik ke sini nih, nggak bisa balik ke intro karena nggak ada arah panah yang bisa kembali ke sana. Kemudian dari sini, dari diagram alir ini sih yang belum ada itu untuk keluar. Oh ini dah, keluarnya ada di sini. Berarti kalau seperti ini, ketika saya mau keluar dari program, saya harus kembali ke menu untuk bisa keluar gitu. Nah, ini di dalamnya SK, KD, tujuan, materi, evaluasi, profil. Itu ada di dalamnya. Dalam materi ini ada 2 pilihan ya. Ada kubus, ada balok. Dari kubus karena bentuknya seperti ini, jadi kita bisa memilih mau belajar yang mana dulu. Dibebaskan oleh si pembuat mau tentang unsur kubus dulu atau langsung ke volume, seperti itu bebas. Tapi kalau bentuknya seperti satu garis lurus, berarti dia ya harus urut belajarnya, harus dari unsurnya dulu, baru diagonal, jaring-jaring, kemudian baru bisa sampai ke volume kubus. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini berarti user atau pengguna diberikan kebebasan mau belajar yang mana. Begitu pula untuk yang materi balok. Kemudian untuk evaluasinya juga di sini disediakan 5 apa 15? 5 mungkin ini kayaknya. Salah milih. 5 soal pun bukan linear. Dia juga bebas memilih mau soal yang mana saja.
Dan dia juga diberikan terkait pembahasannya. Seperti itu. Nah, silakan nanti dicek di classroom-nya apa yang diminta. Ya, menu-menu apa saja yang diminta di dalam multimedia interaktifmu. Jadi flowchart ini atau diagram alir ini harus ada untuk penyusunan tugas akhir semester yang bentuknya multimedia interaktif. Gitu. Lah kalau yang video apa nggak dibuat flowchart Bu? Ya kalau dibuat flowchart sih bisa, tapi yang namanya video kan dia kategorinya multimedia linear ya. Multimedia linear ya udah lurus aja gitu. Udah lurus aja, kamu harus ngikutin alurnya itu. Kita nggak bisa mengintervensi, kita nggak bisa milih, saya mau belajar yang ini dulu. Paling kita bisanya milih dari playernya ya, di pause, kemudian loncat, pilih di menit berapa seperti itu. Tapi kan basis dalam pembuatannya kan dia tidak ada pilihan di sana, tidak seperti ini. Dan itu nggak interaktif, ya, hanya satu arah, yaitu video memberikan informasi kepada user pengguna gitu aja. Dia tidak bisa memberikan feedback timbal balik. Nah, feedback timbal baliknya di mana? Kalau dalam multimedia interaktif ini ya berarti kalau kita lihat dari flowchart ini ya, berarti di soal. Di soal di sini pasti ada feedbacknya, timbal baliknya. Itu yang dinamakan interaktifnya. Nah, untuk pengembangannya silakan nanti monggo mau menggunakan apa bebas, mau menggunakan Flash, mau menggunakan PowerPoint, itu juga boleh, diperbolehkan. Yang terpenting kalau tidak salah, saya kemarin menuliskan di rubrik penilaiannya, video yang dibuat di tugas tengah semester harus dimasukkan ke dalam multimedia interaktif ini. Seperti itu. Mau diletakkan di bagian mana. Ya. Jadi ini juga harus disusun berbarengan dengan storyline video ya. Jadi jangan sampai nanti storyline videonya bahas yang lain, ternyata untuk flowchart atau storyboard multimedianya bahasnya beda. Jangan sampai seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, ini ada bentuk lain juga. Ya, kalau ini bentuknya ada halaman login, kemudian ini kan bentuk belah ketupat lagi ya. Password itu diterima, masuk ke halaman utama, ditolak, balik lagi. Nah, ini seperti ini. Ini arah panahnya dua arah, berarti ada tombol bisa kembali ke loginnya. Seperti itu. Begitu pula ini diterima halaman selamat datang halaman utama, tapi dari halaman utama tidak bisa kembali ke halaman selamat datang. Kemudian hal utama petunjuk, pengantar, isinya, ini lihat arah-arah anak panahnya bisa kembali. Oh ini ya kekurangannya, yang ini adalah arah anak panahnya ya, dia kurang memberikan arah anak panahnya itu bisa back atau tidak. Tapi setahu saya ya bisa gitu. Kalau hanya satu kayak gini nanti gimana kita bisa balik ke materi maupun ke evaluasinya. Tapi ini lebih cermat, dia arah anak panahnya jelas. Seperti itu. Itu untuk flowchart ya. Jadi harus ada dalam penyusunan multimedia interaktif kalian. Bebas bentuknya mau menggunakan aturan ini. Aturan bahwasanya yang menu start gitu ya, bentuknya oval, kemudian ada pilihan dalam bentuk belah ketupat atau hanya kotak-kotak saja, bebas. Yang penting adalah ini anak-anak panahnya ini jelas, arahnya jelas, mau satu arah, dua arah gitu. Lanjut ke contoh storyboard. Nah, storyboard yang saya gunakan di contoh ini adalah storyboard untuk flowchart ini Mas Mbak. Yang ini ya. Struktur navigasi program multimedia interaktif 3 dimensi ini. Ini flowchartnya, kemudian ini storyboardnya. Ini storyboardnya. Storyboard ya sebenarnya sama sih seperti di storyline tadi ya. Di storyboard ini ya keterangan kira-kira ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
ada 5 bagian dari programnya itu. Coba kita lihat ya apakah sesuai dengan flowchartnya apa ada 5. Bagian apa tadi? Halaman pembuka, intro, menu utama, desain media. Halaman pembuka. Oh berarti ini intro 1, 2, 3, 4, 5 isinya gitu. 1, 2, 3, ini 4 ya. Halaman menu ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Kalau tidak salah tadi. Menu utama ini kan jadi 1 ya. Intro 1, pendahuluan 2, menu ini 3, isi materinya kubus balok 4. Nah yang 5 apa tadi? Kita lihat. Yang 5 adalah evaluasi ya benar. Ya dari flowchart ini juga harus nampak. Jadi 1, 2, menu ini ada menu macam-macamnya ini 3, 4 yaitu materinya di kubus balok, 5 evaluasi. Nah, oke, sudah tepat. Jadi harus sinkron juga ya, jangan sampai flowchartnya apa terus storyboardnya beda lagi gitu. Nah ini halaman pembuka tadi berarti sampul awal biasanya nih. Nah ini ada keterangan juga. Halaman pembuka berisi judul, multimedia interaktif, kemudian dilanjut dengan penjelasan kegunaan tombol-tombol yang ada dalam media ini diiringi background. Gitu. Ini sebenarnya kurang kan, harusnya kegunaan tombol-tombol harusnya di sini sudah mulai muncul juga. Kira-kira kegunaan ada berapa tombol nanti yang ada di sana. Nah, ini judulnya kok ya omong koyong ini tok seperti ini tok, sepertinya enggak ya. Di sini harus ada identitas ya. Identitas logo dan macam sebagainya itu harus ada di depan sehingga jelas seperti itu, terutama nanti tahun pembuatan. Pula apa identitas nggak bisa taruh di tempat tertentu gitu. Kalau menurut saya sih kalau bisa identitas seperti prodi gitu ya, prodi fakultas tahun pembuatan kalau bisa diusahakan di depan gitu sehingga jelas oh siapa nih kreatornya gitu. Kreatornya dari mana gitu. Kalau kamu pengen eksis sendiri, narsis sendiri untuk kelompoknya dibuat menu sendiri ya boleh. Tapi yang saya minta adalah wajib ada logo Universitas Pekalongan di bagian depan halaman sampul, halaman pembukanya ini. Kemudian ini ada halaman intro loading, ini bebas ya. Silakan nanti kalian penyusunannya seperti apa. Nah ini memuat tokoh matematika dilanjut dengan doa sebelum belajar gitu. Ini ada tombol start, itu loading. Nah itu kemudian ini dia di menu utama tadi ya sudah disebutkan pula ada tombol-tombol SK, KD, tujuan, ada profil, evaluasi, materi tentang exit ini yang keluar tadi. Nah ini sudah diungkapkan juga. Kalau bisa sih sudah sama gambar-gambarnya nanti mau tentang apa gitu. Backgroundnya juga bagaimana gitu. Lanjut ke bagian halaman materi. Ini ada kubus balok, ini sudah diungkapkan juga. Kemudian halaman menu materi berisi tombol submenu materi, kubus balok yang meliputi unsur jaring-jaring diagonal. Ini kan sub-sub materinya ya tadi yang saya ungkapkan. Kurang menjelaskan, harusnya sudah dijelaskan di sini bahwasanya untuk mempelajari materi ini user bisa dibebaskan atau dia harus mengikuti alur yang ada. Ya. Kemudian apa ini? Tombol pause untuk berhenti dan membuka menu, tombol pembesar, pengecil. Oh ya, karena dia 3 dimensi maka dia memberikan tombol-tombol ini. Nah, kalian kan nanti juga memasukkan video hasil rekaman di untuk yang dari tugas tengah semester ya. Nanti kalian juga diungkapkan di sini bahwasanya di halaman materi ini ada videonya seperti apa, ada kontrolnya atau tidak macam seperti itu. Ya, ini secara garis besarnya. Kemudian ini halaman evaluasi, ini juga sudah dijelaskan. Halaman evaluasi berisi soal-soal. Ini kurang lengkap, soalnya ada berapa itu juga tidak diungkapkan. Soal latihan berupa pilihan ganda, terdiri dari 4 pilihan jawaban, esai singkat. Oh, 15 soal, berarti benar ya tadi.
Di sini juga diungkapkan setiap soal yang diberi skor 5, yang benar diberi skor 5, salah diberi skor 0. Itu untuk contoh storyboard. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi wajib ada untuk yang tugas akhir semester apa tadi? Flowchart ya, diagram alir dan storyboardnya. Bu, buat storyboardnya pakai apa? Bebas. Terserah. Yang penting terbaca dengan baik dan jelas. Pakai Word boleh, PowerPoint sekalian boleh, atau pakai apa? Monggo bebas. Semenarik mungkin, sejelas mungkin, seinformatif mungkin. Seperti itu. Ya, untuk storyboard, kemudian flowchart ini juga. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa melalui Classroom atau grup kelas bisa ditanyakan terkait tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.